Jelang 17 Agustus 1967, bendera pusaka hilang. Soeharto bingung. Usai mengkudeta Soekarno lewat trigger G30S 1965 dan mendapatkan super semar, setelah MPRS menolak pidato Nawaksara Presiden Soekarno, Soeharto ditetapkan menjadi presiden Maret 1967. Soeharto pun mengusir Bung Karno dari Istana Negara dan memindahkannya ke Bogor. Maulwi Sailan, ajudan pribadi Bung Karno, menulis kesaksiannya. Saat meninggalkan Istana Negara, Bung Karno keluar hanya memakai celana puaman warna krem dan kaos oblong cap cabe. Baju piyamanya disampirkan di pundak. Dia memakai sandal cap bata yang sudah usang. Tangan kanannya memegang kertas koran yang digulung berisi bendera pusaka merah putih yang dijahit istrinya, Fatmawati. Itu adalah bendera merah putih yang dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1967, Presiden Soeharto bingung. Dia tidak menemukan sangsaka merah putih di Istana Negara. Petugas istana pun tak menemukan bendera itu. Padahal saat itu rencananya bendera pusaka akan dikibarkan pada upacara peringatan proklamasi kemerdekaan RI di Istana pada 17 Agustus 1967. Soeharto pun mengutus beberapa perwira loyalisnya untuk menemui Soekarno yang saat itu telah menjadi tahanan kota di Bogor. Saat ditemui utusan Soeharto dan ditanyakan perihal bendera pusaka, Soekarno awalnya ragu. Namun akhirnya Soekarno lagi-lagi mengalah demi bangsa dan negara. Soekarno meminta para utusan Soeharto kembali lagi menemui dirinya di Bogor 1 hari jelang 17 Agustus 67. Maka utusan Soeharto pun kembali ke Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 67, para utusan Soeharto kembali menemui Soekarno di Bogor. Soekarno pun memberikan informasi jika sangsaka merah putih telah disimpannya di ruangan bawah tanah di kaki Monumen Nasional atau Monas. Setelah bendera pusaka diserahkan ke istana, Presiden Soeharto tak langsung percaya bendera tersebut merupakan bendera pusaka. Maka Soeharto memanggil mantan ajudan Presiden Soekarno, Sayyid Hussein Mutahar, untuk mengecek keaslian bendera tersebut. Sayyid Hussein Mutahar adalah ajudan Presiden Soekarno yang mengamankan bendera pusaka saat Bung Karno dan Bung Hatta ditawan Belanda pada agresi militer Belanda kedua di penghujung 1948. Saat itu, Sayyid Hussein Mutahar diperintahkan oleh Soekarno untuk menjaga bendera pusaka. Agar tidak jatuh ke tangan Belanda, Sayyid Mutahar sampai membuka jahitan bendera tersebut dan memisahkan warna merah dan putihnya. Setelah agresi militer dua Belanda selesai, Sayyid Hussein Mutahar menjahit kembali bendera pusaka tersebut, lalu diserahkan kepada Soekarno. Di depan Soeharto, karena mengetahui betul bendera pusaka, Sayyid Mutahar mengatakan jika bendera yang baru saja diambil dari Monas adalah benar adanya. Maka Presiden Soeharto pun lega, dan bendera sangsaka merah putih berkibar di Istana Negara pada peringatan 17 Agustus 1967.